Shalom Tiberias. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus, amin. Sama-sama kita bersyukur kita boleh ada di minggu yang pertama, di minggu yang baru, di bulan yang baru ini. Semuanya karena anugerah Tuhan Yesus. Maka kita punya iman, kita percaya sepanjang bulan ini ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus, pergumulan boleh ada, persoalan boleh ada, tapi setiap kita yang menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, kita percaya kemenangan Tuhan telah sediakan bagi Bapak, Ibu, dan saya, amin. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita mau menyembah, memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari Bapak Ibu kita boleh satukan hati kita sama-sama. Kita boleh bersatu di dalam doa. Buat kasih setiamu Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur. Buat anugerahmu, sungguh kami bersyukur. Anugerahmu melayakkan setiap kami, kasih setiamu melimpah bagi setiap kami. Darahmu tercurah, menyucikan, menguduskan, mengampuni setiap kami. Bersyukur buat minggu yang baru ini Tuhan. Bersyukur buat bulan yang baru ini. Semuanya boleh ada karena pertolongan Tuhan tepat pada waktunya bagi setiap kami. Kami rindu menyembah Tuhan, memuji-Mu dalam roh dan kebenaran. Lebih dari segalanya, kami mau taat sama Tuhan Yesus. Kami mau terus melekat sama Tuhan Yesus. Bahwa apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami, sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Jamah setiap kami, lawat setiap umat-Mu. Roh Kudus ada dalam setiap kami, menuntun kami hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Engkaulah kebenaran kami Tuhan, Engkaulah kekudusan setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tidak lupa kami ucap berkat buat gereja kami, Gereja Tiberias Tuhan sayangi. Kami ucap berkat buat gembala kami, Bu Pendeta Darniati Pariaji disayang Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus setiap anak, bahkan setiap cucu dari gembala sidang kami Tuhan pagari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Biarlah kami menyembah, kami memuji dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami Tuhan di tempat ini, dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya, ke dalam satu nama yang dahsyat, nama yang ajaib, nama yang berkorban bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang mengucap syukur, Bapak Ibu yang disayang sama Tuhan Yesus, Gereja Tiberias sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama datang dengan hati menyembah, sama-sama datang dengan hati mengucap syukur. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji-Mu Tuhan Yesus, saat ku memuji-Mu. Boleh angkat tangan kita sama-sama Tiberias. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Dengan hati yang menyembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan
kehadiran-Mu Tuhan. Tuhan hadir di tempat ini, amin. Kita beri tepuk tangan yang dahsyat buat kasih kebaikan Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas. Sekali lagi, saat kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, kami rasakan Engkau hadir, kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku. Mari bawa ucapan syukur Bapak ini di minggu yang pertama ini, di bulan yang baru ini. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, buat kasih-Mu, kami agungkan nama Tuhan Yesus. Lebih suka lagi, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Kami percaya Tuhan hadir di tempat ini. Satu sembah, haleluya, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita boleh beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita yang hidup. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi setiap kami. Anugerah-Mu melayakan setiap hidup kami. Haleluya. Hanya nama Yesus yang layak kami sembah. Angkat tangan kita katakan, ku angkat hatiku, pandang Dia, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Ayo hanya Bapak Ibu saja sama-sama. Ku angkat. Semuanya karena Tuhan Yesus kami ada hari ini. Oh, kekudusan-Mu. Kita boleh bangkit berdiri sama-sama. Kita bangkit berdiri, angkat tangan kita. Ku angkat hatiku,
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan Yesus. Oh Tuhan, buat karya-Mu Tuhan. Kami bawa nyanyian syukur, kami bawa pengakuan setiap kami Tuhan Yesus. Semua karena kasih-Mu, semua karena kasih-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami sembah Dia. Nama Yesus kami sembah, nama Yesus kami puji. Haleluya. Kau tak pernah gagal Tuhan, Kau tak pernah meninggalkan Yesus. Kami agungkan nama-Mu Tuhan Yesus, kami muliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Semua karena kasih-Mu, semua karena kasih-Mu. Mari terus sembah Tuhan Yesus, Dia layak diagungkan. Dia layak terima pujian pengagungan Bapak Ibu dan saya. Mari bersyukur buat hari ini, bersyukur buat minggu yang baru ini, bersyukur buat bulan yang baru ini, bersyukur buat pekerjaan Bapak Ibu, bersyukur buat keluarga Bapak Ibu. Oh Yesus, Engkau baik selamanya. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu sama-sama siang hari ini. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Kami puji nama-Mu Tuhan Yesus. Ku puji nama-Mu. Hatiku, hatiku bersyukur. Kami tinggikan Engkau, ku tinggikan Kau Allahku. Hosana yang ditinggi. Katakan, ku puji nama-Mu. Ku puji nama-Mu. Hatiku katakan, ku tinggikan Engkau Allah setiap kami. Ku tinggikan Kau Allahku. Hosana yang buat Tuhan Yesus yang layak kita sembah. Kita boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita lebih dahsyat lagi buat Allah kita yang hidup. Terima
Mari nyanyi dengan iman. Hosana, Hosana, Hosana yang tinggi. Puji, ku tinggikan namamu Tuhan Yesus. Ku puji namamu, hatiku bersyukur. Kami tinggikan Engkau. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang tinggi. Mari sama-sama angkat tangan kita, katakan ku puji namamu. Ku puji namamu, hatiku bersyukur. Dengan iman katakan, Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang tinggi. yang bersyukur kita beri tepuk tangan. Sama-sama katakan Hosana. Hosana, Hosana, Hosana yang tinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang tinggi. Dari dasar hati kami, Ku puji namamu, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang tinggi. ku puji, ku tinggikan. Ku puji namamu, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang tinggi. Katakan ku tinggikan. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang tinggi. Boleh panggil namanya. Katakan ku tinggikan Kau Yesusku. Ku tinggikan Kau Yesusku, Hosana yang tinggi. Buat Tuhan Yesus yang layak ditinggikan. Buat Yesus yang layak dimuliakan. Bisa tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu lebih dahsyat lagi. Haleluya. Semuanya karena Tuhan Yesus kami ada hari ini. Kami diselamatkan. Mengenal Tuhan sebagai juru selamat bukan karena perbuatan baik setiap kami, bukan karena apa yang sudah kami lakukan kami boleh diselamatkan, tapi semuanya karena darah Yesus menyucikan, menguduskan, membenarkan setiap kami. Engkaulah satu-satunya juru selamat. Engkau satu-satunya Tuhan yang buktikan kasih-Mu, mati bahkan hidup, bangkit bagi setiap kami, menyediakan tempat bagi kami di sorga, agar setiap kami yang tinggal dalam kasih-Nya Tuhan, apapun pergumulan kami percaya, kami dengan iman, kami terima kemenangan. Segala puji, syukur, hormat, kejayaan, keagungan, kemuliaan kami kembalikan hanya bagi satu nama, nama yang berkorban bagi setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang disayang sama Tuhan Yesus, Gereja Tiberias, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus yang hari ini. Puji nama Tuhan. Shalom Tiberias. Kita boleh jumpai kiri kanan kita pada sendiri. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Bersama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita beri yang terbaik pujian sembah kita bagi Tuhan Yesus. Sebab Tuhan yang layak dipuji, yang layak disembah untuk selama-lamanya.
diberikan bagi setiap kita. Dari tempat hati kuasa yang dicurahkan bagi setiap kita. Yang percaya bersama-sama dengan pujian kita, come on. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Bersama-sama dengarkanlah. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua gereja Tuhan mengangkat. Bersiap maju, bersiap maju, janganlah lengah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Come on. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi bangkitlah gerejanya. Beritakan pada dunia segala raja. Sama-sama dengarkanlah. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nabi, gereja Tuhan bersatu, mengangkat. Bersiap, bersiap maju, janganlah lengah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya penuhi, bangkitlah. We will rise up for you, Jesus. Api kemuliaannya beritakan pada dunia. Di meja sama-sama. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa lebih dahsyat lagi, sama-sama angkat suara kita. Api kemuliaan tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah, sekali lagi sama-sama. Api kemuliaannya penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan.
silakan duduk. Setiap jemaat kasih Tuhan pada siang hari kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Yang percaya kuasa Tuhan nyata, kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi Tuhan Yesus kita pada siang hari. Kita mengucap syukur telah memuji dan menyembah nama Tuhan. Terlebih dahulu bersama-sama kita mau saksikan yaitu video highlight dari Gembala Sidang kita terkasih, khotbah Gembala Sidang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Inti kehidupan kita orang percaya di akhir zaman ini adalah menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kehidupan kita sebenarnya hanyalah sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi bagaimana sikap kita yang harus kita miliki sebagai orang percaya? Kita miliki iman yang kuat. Tuhan Yesus menghendaki kita mempunyai iman. Bahkan Tuhan Yesus sampai mengatakan, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Betapa Tuhan menghendaki iman ada di muka bumi ini. Iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Mengenal Kristus secara pribadi dan mengerti firman Tuhan yang adalah langkah penting dalam menjaga iman kita. Agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Sebab kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah usang oleh zaman. Kita jaga hati kita agar tidak terpengaruh oleh keserakahan dunia. Dengan memahami pengorbanan Kristus dan mengikuti teladannya, kita bukan hanya akan memiliki hati yang teguh, tetapi juga mampu menjadi garam dan terang di dunia ini. Kita memiliki tekad yang kuat untuk bertahan sampai akhir. Akhir zaman akan ada banyak tantangan dan tekanan, tetapi Allah tidak akan membiarkan kita sendirian. Ada Roh Kudus yang akan menyertai kita, menuntun kita, menolong kita. Tetap beriman akan janji-janjinya dan perkuat mesbah doa kita, maka kita akan dimampukan bertahan sampai akhir. Ya baik, puji nama Tuhan. Video lengkap khotbah Gembala Sidang terkasih jemaat Tuhan dapat saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Berikutnya saya akan bacakan suara gembala pada minggu ini dengan judul Cara Bertumbuh Menjadi Orang yang Kokoh. Saya bacakan bagi jemaat Tuhan. Romo yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata agar kami selalu berjaga-jaga, hidup dalam kekudusan dan hidup dalam pertobatan untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati kami semua agar senantiasa mencari kerajaan sorga dan kebenarannya. Agar kami semua menjadi warga sorga dan selalu dalam posisi siap sedia menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Agar kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Romawi yang kedua, cara bertumbuh menjadi orang yang kokoh. Dalam menjalani hidup yang penuh tantangan dan kesukaran dibutuhkan kekokohan dan ketangguhan. Tanpa kekokohan dan ketangguhan, semua pengalaman, pengetahuan, talenta, dan keahlian kita hanya membuat kita memulai dengan baik, tapi gugur di tengah jalan karena kita tidak memiliki kekokohan dan ketangguhan. Bagaimana cara bertumbuh menjadi orang yang kokoh? Yang pertama, orang yang kokoh tidak suka mengeluh. 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6. Mengeluh tidak dapat mengurangi beban yang kita hadapi. Cara menghilangkan kebiasaan mengeluh adalah senantiasa bersyukur. Kita katakan dalam hati kita masing-masing, saya percaya bahwa di balik semua hal yang saya keluhkan, pasti ada satu hal yang dapat saya syukuri. Yang kedua, orang yang kokoh imannya teguh. Mazmur pasal 125 ayat yang pertama. Orang yang kokoh bukan hanya percaya kepada Tuhan, tetapi ia lebih menguatkan kepercayaannya sekalipun dalam goncangan. Karena goncangan akan menjadi sarana untuk meningkatkan diri dan membuat kita memiliki pengalaman roh bersama Tuhan. Siapapun kita yang sedang digoncang pada kehidupan, Tuhan mau kita belajar percaya bahwa nama Yesuslah yang akan terus ada dan berkuasa sampai selama-lamanya. Sehingga pada akhirnya kita akan keluar sebagai pemenang bila iman kita tetap teguh. Dan yang ketiga, orang yang kokoh bertanya kepada Tuhan sebelum melangkah. 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-8. Kunci kemenangan Daud di setiap pertempurannya karena Daud selalu bertanya kepada Allah sebelum ia melangkah. Daud tidak akan menemui musuhnya sebelum bertemu dengan Allah. Daud sadar bahwa kemenangan dalam pertempuran bukan ditentukan oleh banyaknya pasukan, tetapi oleh kuasa Tuhan. Oleh sebab itu, Daud selalu memulai peperangan dengan bertanya kepada Tuhan. Demikian juga dengan keberhasilan kita, sangat ditentukan oleh Tuhan. Itu sebabnya jangan lupakan Tuhan dalam setiap perencanaan.
Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Biarlah rencana kita disusun sebagai hasil dari persekutuan kita yang intim dengan Tuhan. Dan sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Jadi pelaku daripada firman-Mu, hidup senangkan hati Engkau, tidak dukakan hati Engkau, tidak dukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu pasal 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikianlah suara gembala pada minggu ini kiranya memberkati dan menguatkan setiap kita umat Tuhan. Bersama-sama kita boleh kembali bangkit berdiri pada siang hari, kita mau sambut firman Tuhan. Hatiku Tuhan, hatiku berserah penuh, ku ingin lebih dahsyat lagi Tuhanlah, haleluya. Haleluya. Inilah salah satu alasan mengapa kami berani menjalani kehidupan ini, karena kami tahu siapa yang memegang erat tangan kami. Ini sebabnya kami tidak akan pernah takut, kami tidak pernah akan gentar, karena yang pegang erat tangan kami adalah Engkau, kekasih jiwa kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada siang hari ini di rumah-Mu yang kudus, bukti bahwa penyertaan-Mu sempurna. Maka tiba saatnya Tuhan Yesus, kami mau dengar firman-Mu, bahkan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Biarlah melalui ibadah ini kami terus bertumbuh lebih dalam lagi dalam kebenaran firman Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, sukacita surga berlimpah memenuhi setiap kehidupan kami. Dan kami mau sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Kalau saya bilang shalom itu artinya saya lagi mendoakan saudara supaya penuh damai sejahtera, sehat, sempurna, banyak berkat. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Cuma kan saya sering bilang saudara, yang namanya berkat itu nggak hanya ngomongin tentang uang. Betul? Saudara keluar dari tempat ini, suami istri masih gandengan tangan, lirik-lirikan dan bilang I love you, itu juga berkat Tuhan.
Saudara yang hadir di tempat ini, lihat anak-anak saudara aktifnya minta ampun, pintar, cerdas, itu pun berkat Tuhan. Dan saya doa setiap saudara yang dalam Kristus akan terus merasakan berkat-berkat Tuhan tercurah. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita buka Alkitab kita yang terambil dari Kisah Para Rasul 1, ayat yang pertama nanti sampai dengan ayat yang kelima. Kisah Para Rasul 1 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Yang sudah di situ katakan amin. Seperti biasa sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi. Absen Alkitab. Haleluya. Alkitab buku, Alkitab handphone, angkat saja. Kalau nggak ada, angkat tangan. Ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan yang hidup. Di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami siap dididik, dibentuk sesuai dengan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Saudara, Kisah Para Rasul ini ditulis oleh seorang yang namanya Lukas. Siapa? Lukas. Kalau saudara lihat bahwa waktu Lukas menulis, itu tujuan utamanya adalah memberitahukan kepada orang-orang di luar tanah Israel. Termasuk dalam Kisah Para Rasul, dia tulis ini kepada satu orang, merupakan seorang petinggi yang namanya Theophilus. Saya baca ayat pertama, saudara baca ayat kedua, kita bergantian, ayat yang kelima kita bersama-sama. Ayat 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. 2 ya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, saya bilang 40 hari. 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. 4 ya. Lima, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yang diberkati dengan pembacaan firman Tuhan, katakan amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah Kisah Para Rasul, adalah momen sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan tema khotbah saya pada siang hari ini adalah antara kubur kosong dan langit terbuka. Apa tema khotbahnya? Antara dan kalau saya ngomongin tentang kubur kosong, kira-kira peristiwa atau hari raya Kristen apa yang saudara ingat? Hari Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau ngomongin tentang ya langit yang terbuka, itu ngomongin apa? Kenaikan Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, dia tidak langsung naik ke sorga, dia butuh 40 hari. Ada 40 hari masa jenjang di situ. Slide supaya bisa saya jelaskan. Saudara lihat yang pertama, inilah yang kita rayakan selama kurang lebih hampir 2 bulan. Dimulai dengan Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus. Jumat Agung itu versi Kristen. Di hari yang sama, orang Yahudi juga merayakan hari perayaan. Namanya Paskah. Tapi Paskah Yahudi, di mana mereka merayakan keluarnya Israel dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. 3 hari kemudian Yesus bangkit. Inilah yang membedakan saudara, bahwa Yesus bukan hanya bangkit, tapi Yesus juga tidak mati lagi. Sehabis kebangkitan Yesus, 40 hari kemudian Yesus naik ke sorga. Kan begitu ceritanya dalam Alkitab. Lalu kemudian saudara, dari hari kenaikan Yesus sampai dengan hari turunnya Roh Kudus itu 10 hari. Kalau saudara lihat dari kebangkitan Yesus sampai turunnya Roh Kudus, berarti totalnya berapa hari? 50. Makanya hari turunnya Roh Kudus seringkali disebut dengan Pentakosta, hari ke-50. Itu artinya Pentakosta.
Maka pertanyaan yang harus kita jawab adalah begini. Kenapa Tuhan Yesus ketika dia bangkit di kematian, dia nggak langsung naik ke sorga? Kenapa 40 hari dulu di dunia ini? Inilah yang akan kita bahas dalam khotbah ini. Yang siap belajar katakan amin. Senggol kiri kanan, bilang sama dia, pasti diberkati. Bilang. Haleluya. Yang pertama saudara, apa yang Tuhan lakukan selama 40 hari antara kebangkitan, antara kubur kosong itu dengan langit yang terbuka? Yang pertama slide. Tuhan Yesus lakukanlah meneguhkan iman yang goyah. Ya. Saudara ingat, ada satu murid Tuhan Yesus ketika hari kebangkitan, murid ini ngomong begini, aku tidak akan percaya sampai aku mencucukkan jariku ke tangannya. Murid itu namanya adalah Thomas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau tanya, Thomas itu sudah pernah lihat mujizat belum? Sudah, betul? Thomas itu muridnya Tuhan Yesus atau tidak? Pertanyaannya, kenapa masih ragu? Saudara yang terkasih, kadang-kadang ini juga terjadi loh dalam iman kekristenan kita. Ada banyak sekali orang Kristen yang sudah lihat mujizat, ada orang Kristen yang bahkan dari lahirnya pun Kristen, tetapi dalam perjalanan imannya seringkali masih ragu sama Tuhan. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa bisa terjadi? Slide, coba lihat. Saudara, ini yang seringkali membuat iman orang Kristen sering goyah. Dan ini juga yang dialami oleh Thomas. Yang pertama, kesulitan dan penderitaan. Itu bisa buat iman goyah loh. Bisa. Saya mau tanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, penderitaan itu dari Tuhan atau bukan? Bukan. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan. Betul kan? Iya. Kadang-kadang Tuhan izinkan untuk membentuk iman kita. Makanya saya suka lagu lama, ya. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan puji Tuhan, kidung jemaat semua ini ya. Ku diberi perlu suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, mau ada tantangan, mau ada masalah, harusnya itu tidak akan menggoyahkan langkah iman kita. Lanjut, bukan hanya itu, keraguan, pengaruh lingkungan dan tekanan, kegagalan dan dosa pribadi. Inilah yang membuat Rasul seperti Thomas pun bimbang. Tetapi di balik kebimbangan dia, Tuhan tidak tinggalkan sendirian. Pak, Bu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin sekarang ini, kalau kita mau jujur, engkau pernah meragukan kuasa Tuhan. Kenapa? Doa yang kita sudah lakukan ternyata nggak dijawab-jawab juga sama Tuhan. Tetapi saudara yang terkasih, ingat baik bahwa di balik setiap keraguan kita, Tuhan tetap bekerja untuk memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Senggol kiri kanan, bilang sama dia, Tuhan tetap bekerja. Bilang. Bilang sama yang barusan ngomong, Tuhan tidak tidur, bilang. Iya. Makanya saya bilang saudara yang terkasih, kadang-kadang memang seringkali kita ini meragukan tentang apa yang Tuhan kerjakan karena mata kita sendiri nggak bisa lihat. Saya mau tanya, kadang-kadang saudara, kalau kita dalam perjalanan iman, ya, seringkali kan ragu. Slide. Makanya saya suka kalimat ini. Keraguan bukan selalu berarti seorang itu tidak percaya loh. Ya. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa dia sedang berpikir. Dan uniknya Tuhan kita Yesus menjawab keraguanmu bukan dengan amarah, tetapi dengan tanda yang nyata. Itu sebabnya engkau yang hari ini masih hidup dalam keraguan, kebimbangan, hari ini mantapkan langkah kaki kita supaya kita bisa melihat yang terbaik dari sorga tercurah dalam kehidupan kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Pak Pendeta ngomong mah gampang, Pak Pendeta gak pernah ngerasain keraguan. Pernah.
Dulu awal-awal pelayanan saya, saudara, saya ini kan masuk sekolah teologi. Saya kayaknya sudah pernah kasih kesaksian ini, tapi izinkan saya ceritakan lagi. Saya pertama kali masuk sekolah teologi STT Tiberias itu tahun 2003. Nggak usah dihitung-hitung berapa puluh tahun yang lalu itu. 2003 masuk sekolah STT Tiberias. Kalau saudara lagi kuliah itu kan pasti ada namanya KKN, betul ya? Kalau di kita sekolah pendeta namanya bukan KKN, namanya mission trip, perjalanan misi. Dulu waktu itu saya masih semester awal, tempat misi saya yang pertama itu di daerah Lawang, Jawa Timur. Lalu kemudian kita lagi buat pelayanan di panti yang untuk orang tua. Singkat cerita, saudara, yang khotbah kakak kelas, saudara, saya itu ketika melayani Tuhan, awalnya ragu. Saudara tahu apa yang buat saya ragu? Saya punya penyakit yang saya sudah pernah ceritakan kepada saudara. Saya itu punya sinus dan polip. Dan saudara juga ngerti yang namanya sinus polip itu hanya bisa sembuh kalau melalui operasi. Pasti itu. Singkat cerita, saudara, saya itu beban hati. Tuhan, bagaimana kita mau melayani kalau saya pun belum sembuh-sembuh banget. Lalu kemudian pas lagi mau acara ibadah, kakak kelas saya yang khotbah dia bilang begini, nanti kalau selesai ibadah, kita akan buat altar call untuk mendoakan orang-orang yang sakit. Hati saya bergumul. Ya, saya mau doakan orang yang sakit sedangkan saya punya masalah penyakit. Singkat cerita, saudara, selesai ibadah, pas lagi altar call, saya mencoba menghilangkan diri, tapi ternyata tidak berhasil. Akhirnya dipanggil altar call, saya coba cari, karena kan oma-oma dan opa-opa waktu itu. Saya coba cari yang kurang lebih penyakitnya ringan, batuk, pilek, demam, yang kalau nggak sembuh pun nggak ketahuan. Saya doa, tiba-tiba ada satu oma, dia datang, dia bilang begini, Pak Pendeta, tolong doakan saya. Apa penyakitnya oma? Tuli setengah. Dia tuli di telinga kanan. Hati saya mulai deg-degan. Kenapa? Kalau saya doa, wah ini, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, tolong jangan permalukan saya. Kalau zaman dulu Bapak Ibu itu kan ada VCD KKR. Kalau zaman dulu ingat, KKR pendeta-pendeta dari luar. Saya perhatikan kalau pendeta dari luar itu, seandainya mereka lagi mau buktikan bahwa Tuhan sudah menyembuhkan orang yang tuli, caranya dibisikin sebuah kata, lalu nanti orang itu akan teriak, begitu kan? Lalu saya coba praktekkan. Saya bilang, Oma, coba teriakan, haleluya. Tapi saya ngomongnya agak keras. Kenapa? Takut-takutnya kalau telinga kanannya belum terbuka, minimal telinga kirinya masih bisa dengar. Saya bilang, Oma teriak, haleluya, Oma teriak, haleluya. Tetapi hati saya seperti ada yang menyadarkan dan bilang, jangan mencobai Tuhan. Saudara, di situ saya mulai ambil satu langkah iman. Saya bilang sama Oma, Oma ucapkan kalimat saya, yang tuli itu telinga kanan. Lalu saya mulai bisikan pelan-pelan. Saya ambil minyak urapan, sudah lakukan perjamuan kudus, saya bisikan pelan-pelan, Oma ucapkan kalimat saya, Tuhan Yesus baik. Oma teriak, Tuhan Yesus baik. Oma kaget, saya lebih kaget. Saudara ngerti apa yang saya coba maksudkan? Kadang-kadang saya ketika dalam pelayan pada masa itu, awal-awal pelayanan, masih ada keraguan. Mungkin mirip-mirip dengan Anda, engkau melangkah pun sebenarnya masih ada keraguan. Tetapi di balik semua keraguanmu, Tuhan tidak tidur. Tuhan tetap menunjukkan kuasa-Nya yang luar biasa untuk mempertontonkan di depan matamu sendiri yang masih ragu bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Mujizatnya selalu disediakan bagi setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya saudara, Tuhan 40 hari yang Tuhan Yesus lakukan adalah untuk membuat orang-orang yang ragu kemudian dipulihkan. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, jangan ragu lagi. Bilang. Ya saudara, jangan ragu. Yang kedua, apa yang Tuhan lakukan? Saudara, yang kedua, selama 40 hari itu, Tuhan sedang memulihkan hati yang patah. Memulihkan hati yang patah. Kenapa? Karena saudara, di antara 12 murid Tuhan Yesus, saudara ingat ada 2 yang berkhianat, ada 2 yang menyangkal. Yang pertama namanya adalah Yudas,
Iskariot. Yang kedua namanya adalah Simon Petrus. Simon Petrus menyangkal berapa kali? Ya, saudara, 3 kali sampai diingatkan oleh ayam berkokok. Saudara yang terkasih, tetapi justru uniknya kepada murid yang gagal itu Tuhan datangi dan Tuhan Yesus berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Di mana? Di pantai Danau Tiberias. Artinya selama 40 hari antara kebangkitan dengan kenaikan Tuhan Yesus, Tuhan fokus untuk menyembuhkan hati yang luka karena pernah gagal. Saudara, kegagalan itu menyakitkan, betul? Yang gak pernah gagal lambaikan tangan. Yang gak pernah berdosa juga lambaikan tangan. Karena gak ada yang lambaikan tangan, maka kita semua pasti pernah gagal, betul? Dan kalau kita semua pernah gagal, maka mulut kita tidak punya hak untuk menghakimi orang yang pernah gagal. Yang paham katakan amin. Kenapa? Karena kegagalan itu menyakitkan. Saudara mungkin pernah mengalami kegagalan dalam hubungan. Engkau pernah mengalami kegagalan dalam bisnis. Engkau bahkan mungkin baru saja mengalami kegagalan. Udah tes sana sini, UTBK ditolak, UI ditolak, Unpad ditolak, UGM ditolak, UGD yang diterima. Saudara, kegagalan itu menyakitkan, sangat menyakitkan. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita hanya terpatok pada kegagalan kita, percayalah engkau tidak akan bisa melihat yang terbaik yang Tuhan siapkan. Saudara tahu di antara Yudas dan Simon Petrus, dua-duanya pernah gagal. Tetapi apa yang membedakan mereka berdua? Bedanya adalah Petrus datang pada Yesus. Saudara yang terkasih, saya nggak tahu berapa besar kegagalan yang engkau alami. Mungkin bukan karena Tuhan, sudah pasti bukan karena Tuhan. Mungkin karena kesalahan kita sendiri. Engkau termenung dan yang namanya kegagalan pahit. Saya pernah ceritakan di sini, Bapak Ibu saya pernah gagal. Saya sudah mau masuk dulu ke sebuah kampus, udah ikut SNMPTN, keluarga sudah buat selamatan. Ya saya nggak boleh sebutlah nama kampusnya apa, nggak enak. Yang pasti Institut Teknologi di Kota Bandung. Nggak boleh disebut, nggak boleh disebut. Ya, nggak enak. Ya, saudara, sudah buat selamatan, akhirnya gagal dan itu menyakitkan. Pada akhirnya di balik kegagalan itu Tuhan langkahkan kaki saya masuk ke sebuah kampus di Roksimas. Namanya STT Tiberias. Tapi ingat saudara, apa yang mungkin dunia sebut dengan kegagalan, tetapi mungkin bagi Tuhan itu hanyalah jalannya supaya engkau ikut dalam rencana Tuhan. Kegagalanmu mungkin disebut kegagalan bagi dunia, tetapi sebenarnya di mata Tuhan engkau sedang Tuhan giring untuk menuju rencana yang indah. Senggol kiri kanan, bilang sama dia, bukan gagal, bilang. Ya. Tetapi memang supaya kita ikut rencana Tuhan. Saudara, jangan pernah mau tinggal dalam kegagalan. Memang menyakitkan, betul. Tetapi ingat, kita punya Tuhan yang selalu menyertai setiap kita. Jangan hidup dalam kegagalan. Jangan hidup dalam masa lalu. Ya, makanya saudara, kalau kita jadi orang Kristen, nggak boleh lagi hidup dalam trauma. Nggak boleh hidup lagi dalam kenangan-kenangan masa lalu yang menghancurkan. Slide berikutnya. Ingat, kegagalanmu bukan akhir cerita. Karena pemulihan sejati dimulai dari apa? Pengakuan, bukan dari rasa tertuduh. Makanya saudara, seandainya Petrus itu dia gagal dan dia tidak menjumpai Yesus, maka cerita Petrus itu akan mirip-mirip dengan Yudas Iskariot. Yang membedakan adalah Petrus datang menjumpai Tuhan. Saudara yang terkasih, kalau engkau mengalami kegagalan saat ini, jangan cari yang lain. Karena yang lain punya ribuan alasan untuk menjudge kita, untuk menjatuhkan kita. Tetapi kalau engkau datang pada Tuhan, orang lain boleh ceritakan keburukan masa lalu kegagalanmu, tapi Tuhan punya cerita yang luar biasa untuk mengakhirinya dengan baik. Saya sering katakan, apa yang engkau alami sekarang sebagai sebuah kegagalan, mungkin Tuhan lagi tambahkan cerita kesaksianmu untuk masa depan. Supaya engkau bisa ceritakan itu kepada anak cucu kita. Apa yang engkau ceritakan sebagai sebuah masalah pada saat ini,
5-10 tahun dari sekarang, engkau akan menceritakan kepada anak cucumu sebagai sebuah kesaksian bagaimana Tuhan menyelamatkan orang-orang yang dikasihinya. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya saudara, jangan lihat kegagalanmu, lihat Yesus, pandang Yesus. Dan ketika engkau pandang Yesus, engkau akan lihat kemuliaannya, engkau akan lihat rencananya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Pandang Yesus, pandang selalu Yesus. Dan Yesus tahu segala kegagalanmu. Yesus tahu segala hal yang engkau alami, Pak, Bu. Yesus tahu. Yesus tahu setiap tetesan air mata yang engkau sudah keluarkan karena kegagalanmu itu. Tetapi Dia punya cerita yang berbeda. Dia akan tambahkan sesuatu yang luar biasa. Coba angkat tangan sejenak. Ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku pernah gagal, aku punya banyak kekurangan di masa lalu, tapi mataku akan melihat rencana yang indah bagi masa depanku. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya saudara, jangan hidup dalam kegagalan. Jangan hidup dalam kegagalan. Itulah yang Tuhan mau sampaikan dalam 40 hari itu. Yang ketiga, slide berikutnya. 40 hari itu apa yang Tuhan lakukan? Membangun komunitas yang siap. Makanya, coba lihat slide berikutnya sekalian. Ayatnya yang keempat dan yang kelima, Tuhan Yesus Alkitab berkata, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Jangan pergi dulu. Jangan penginjilan dulu. Jangan. Dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tuhan mempersiapkan komunitas itu, murid-muridnya, sebelum mereka menginjil, mereka dipersiapkan dengan kuasa Roh Kudus. Artinya, yang Tuhan persiapkanlah komunitas yang siap. Pak, Bu, engkau harus ada dalam komunitas supaya apa? Saling bertumbuh. Makanya di gereja Tiberias kan ada PA wanita, ada Boanerges ibadah kaum muda, kumpul di situ bertumbuh. Ya saudara, saya kalau lagi pimpin ibadah PA wanita di SCBD hari Selasa jam 11 siang, itu banyak sekali ibu-ibu dari Bekasi. Kenapa? Yang saya senang adalah setelah selesai ibadah, mereka ngapain? Pergi pelayanan ke rumah sakit. Dan saudara, ini yang saya bilang komunitas yang bertumbuh. Karena kalau sendirian, ingat ya, beriman itu bukan hanya berbicara aku dan Tuhan, tetapi kita dan Tuhan. Harus bertumbuh dalam komunitas. Harus itu. Karena saudara, kalau kita ada dalam komunitas yang benar, maka itu akan membangkitkan semangatmu. Kita harus bertumbuh, berakar dalam di gereja di mana engkau diberkati. Harus bertumbuh. Jangan cuma ibadah saja, karena hari Minggu itu tidak cukup. Harus terus berakar, terus berakar. Saya waktu kecil saudara pernah nonton, waktu masih kecil, nonton Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno. Saya lupa lawan apa, cuma gara-gara banyak kursi kosong, begitu Indonesia cetak gol, saya cuma berdiri tepuk tangan. Nggak semangat. Kenapa? Orangnya jarang, dikit. Itulah kalau kita cuma sendirian. Tapi kalau beberapa tahun yang lalu saya nonton Indonesia, beberapa tahun yang lalu, teriak Indonesia. Semangat kan? Tapi kalah. Tapi ini yang saya mau bilang, kalau engkau bersama-sama, semangatmu pasti tumbuh. Dan gembala sidang kita bilang, komunitas paling kecil ada di mana? Di rumah tangga. Harus saling bangun. Saudara yang terkasih, Musa ketika tangannya lelah, dia butuh Harun dan Hur untuk menopang tangannya. Petrus, rasul yang luar biasa, dia butuh Markus untuk menulis Injil Markus. Makanya Injil Markus itu harusnya disebut Injil Petrus. Karena otaknya otak Petrus yang tulis Markus. Paulus butuh rekan yang namanya Silas supaya penginjilannya bagus. Ya. Charles Rolls butuh Henry Royce supaya jadi Rolls Royce. William Harley butuh Arthur Davidson supaya jadi motor Honda. Harley Davidson. Saudara yang terkasih,
Harus butuh komunitas supaya saling menopang. Makanya saya sering bilang kalau kita dalam komunitas, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan gampang sakit hati. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, jangan gampang sakit hati. Ada banyak orang-orang Kristen yang gampang sakit hati dalam komunitasnya, gara-gara cuma nggak disapa, nggak ditegur, dia tinggalkan gereja. Ada orang-orang yang bilang, Pak Pendeta, setiap kali saya datang ke situ nggak pernah ditegur. Setiap kali saya ketemu sama orang, orangnya selalu buang muka. Kan sering saya bilang, kalau ketemu sama orang yang buang muka, apa yang dilakukan? Pas dia lagi buang muka, pungut mukanya, kembalikan ke dia. Dan bilang, jangan buang muka sembarangan. Jangan gampang sakit hati. Wih Pak Pendeta, tapi banyak masalah di sini. Ya, dimanapun Anda pergi, masalah tetap ada. Nggak ada yang sempurna, komunitas yang sempurna itu nggak ada. Nggak ada. Ya. Kalau Anda ketemu komunitas yang sempurna, saya bilang, jangan masuk situ. Kenapa? Karena begitu Anda masuk situ, jangan-jangan bermasalah. Karena mungkin jangan-jangan kitalah sumber masalahnya. Maka saudara, ini yang Tuhan persiapkan. Supaya apa? Punya komunitas yang tepat. Saling bertumbuh. Yang terakhir, slide. Saudara, apa yang Tuhan lakukan selama 40 hari itu? Tuhan sedang menyediakan kesaksian yang tak terbantahkan. Artinya apa? Kenapa Tuhan Yesus tidak langsung naik ke sorga? Kalau Tuhan Yesus langsung naik ke sorga, orang akan bilang bahwa kebangkitannya itu pasti palsu. Lihat dulu semua ke depan. Saudara yang terkasih, catatan tentang kematian Tuhan Yesus itu tidak hanya tertulis dalam Alkitab, tetapi juga dalam catatan sejarah. Makanya ada sejarawan seperti Flavius Josephus, Tacitus. Mereka itu bukan orang Kristen, mereka mencatat tentang kematian Yesus. Dan setelah kematian Yesus, Yesus bangkit 40 hari. Slide berikutnya, 1 Korintus. Sesudah itu, Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi berapa diantaranya telah meninggal, maksudnya setelah 30 tahun, 40 tahun kemudian sudah meninggal. Tetapi Tuhan mempertontonkan kebangkitannya di banyak orang. Artinya yang saya mau sampaikan saudara, kalau apa yang dipercayai oleh murid-murid itu hanya cerita bohong, buat apa murid-murid mati martir? Termasuk Thomas yang tadi kita bahas. Saudara tahu, begitu dia lihat kebangkitan Yesus nyata, maka dia di antara para rasul dialah yang menginjil paling jauh. Sampai ke sebuah kota yang namanya Madras. Itu di provinsi Tamil Nadu di India. Makanya sampai sekarang ada gereja di sana yang namanya San Thomas. Dan kuburnya pun di situ. Apa yang membuat mereka yakin, percaya? Karena kebangkitan Tuhan kita bukan hanya sekedar cerita dongeng. Kebangkitan Tuhan kita bukan hanya sekedar halusinasi, tetapi berdasarkan sebuah fakta sejarah dan juga kebenaran firman. Kalau iman kita didirikan atas sebuah fakta, Yesus telah kalahkan kematian, maka hari ini engkau pun dapat dengan yakin berkata bahwa kalau yang terburuk saja sudah dia kalahkan, maka hari ini engkau yang mengalami sakit penyakit keterpurukan, engkau yang nanti akan terima tubuh darahnya, percayalah bahwa ada kegerakan, ada mujizat yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu sebabnya saudara, kita bangga punya Tuhan, kita percaya bahwa iman kita bukan didirikan atas dasar halusinasi. Iman kita bukan didirikan atas dasar sesuatu yang fiktif, tetapi iman kita didirikan atas sebuah fakta bahwa Tuhan sudah bangkit. Anda yang hari ini sedang terpuruk, Anda yang hari ini mengalami tantangan masalah, Anda yang hari ini bahkan mungkin sedang dalam lembah kekelaman sekalipun, tersenyumlah dan sadarlah bahwa kasih setia Tuhan sepanjang masa. Saya undang worship leader, pemain musik. Saudara yang terkasih, ingat baik bahwa melewati apapun dalam kehidupan ini, tangan Tuhan yang kuat selalu menyertai setiap kita. Bahwa kebangkitannya itu nyata. Dan hari ini saudara yang terkasih, bangkitkan imanmu.
mulai melangkah lagi. Engkau yang saat ini sedang gagal, engkau yang saat ini sedang dalam keterpurukan, bangkitkan imanmu. Engkau yang akan terima tubuh darah Yesus, percayalah, mujizat menjadi milik bagian kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saudara, boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini di rumahmu yang kudus, kami akan memperkatakan iman kami bahwa kebangkitan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami. Itu sebabnya siang hari ini kami akan bangkit, kami akan terus melangkah dalam kebenaran-Mu, karena kami tahu bahwa yang terbaik Tuhan siapkan bagi kami, bagi keluarga kami, untuk masa depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Turunkan tangan kita. Mari saudara, kita mau angkat pujian ini. Sungguh besar setiamu, Sungguh besar setiamu, amin. nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala. Dari hatimu katakan lebih dalam. Lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya nggak tahu sudah berapa lama kita jadi Kristen. Saudara yang Kristen dari lahir boleh anggukan kepala. Dan dalam perjalanan iman kita kadang-kadang ada keraguan. Dan saudara, apa yang membuat kita ragu? Kadang-kadang memang karena kesibukan kita. Karena begitu kita doa, kok kayaknya jawabannya nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tuhan, saya sudah puasa loh. Tuhan, saya sudah benar-benar doa, tetapi ternyata kok jawabannya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Engkau mungkin gagal, engkau mungkin mengalami hal-hal yang seakan-akan menjadi membuatmu malu, membuatmu tertekan. Tetapi ingat, tidak ada yang salah dalam rencana Tuhan. Yang ada Tuhan sedang arahkan engkau supaya ikut rencananya. Itu sebabnya saudara, hari ini engkau yang sadar bahwa rencana Tuhan begitu ajaib, saudara boleh tundukkan kepala sejenak. Izinkan saya berdoa untuk setiap saudara. Engkau yang saat ini mungkin pernah mengalami kegagalan yang begitu menghancurkan, meremukkan jiwamu, sampai-sampai engkau tidak berani melangkah lagi. Tapi hari ini engkau dengar firman Tuhan, terima kebenaran bahwa kalau maut saja sudah Dia kalahkan. Hari ini dengan yakin, dengan pasti aku dapat berkata bahwa setiap masalah tantangan selalu ada hal baik yang Tuhan siapkan. Jika itu yang menjadi doamu, boleh taruh tangan dan izinkan saya berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, lihat setiap kami ya Tuhan, kami percaya, kami yang dengar kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang sudah atur semuanya, sehingga setiap firman ini boleh masuk dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ada beberapa di sini yang saudara mungkin belum mengerti, mencoba memahami apa yang disampaikan dalam firman ini, tapi engkau juga tahu bahwa ada kegerakan sedang terjadi dalam hatimu. Hari ini bebaskan rohmu, sembah Tuhan, dan engkau akan mengalami terobosan yang luar biasa, yang tidak pernah didengar oleh telingamu.
Apa yang tidak pernah dilihat oleh matamu, itu yang akan engkau terima dalam kebenaran. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Dan setiap yang berdoa, yuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan dan sama-sama katakan, kutinggikan. Dahsyat buat kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau datang dengan penuh ucapan syukur, sebab Dia Bapa kita yang baik, Dia Bapa kita yang setia. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri. Ini yang selalu kami percaya, yang terbaik bagiku. Mari bersama-sama. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku.
Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih banyak buat persembahan yang Bapak Ibu sudah berikan di sore hari ini. Tuhan pasti memberkati setiap persembahan Bapak Ibu. Sama-sama kita siapkan hati kita, sambut pengorbanan Tuhan, tubuh dan darah Tuhan Yesus Dia berikan bagi setiap kita. Panggil namanya Yesus, Kau telah mati bagi setiap kami. Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut. Kita bangkit berdiri sama-sama, sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu Tuhan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari saudara, kita tenangkan hati kita supaya kita boleh layak terima sakramen yang suci ini. Kita berdoa. Kembali kami datang menghadap meja perjamuan suci-Mu dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, setiap kuk belenggu sudah dipatahkan. Kami angkat tubuh darah-Mu dengan mengucapkan nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Imam Agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Mari saudara, kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur kami terima, inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku sehat sempurna, jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib menggantikan kami agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia, Alzheimer, Parkinson. Kami tolak, cuci darah dengan ucapan syukur kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, nanti saudara kalau ada beberapa pot perjamuan kudus, di rumah perjamuan kudus lagi, karena ini hari Minggu pertama di awal bulan. Saudara ada persekutuan di rumah, ya, bersama suami, istri, anak-anak. Ambil minyak urapan, pintu masuknya juga diurapi. Doanya begini, hanya berkat damai sukacita yang mengalir ke dalam rumah ini. Itu harus dibiasakan tiap hari Minggu awal bulan. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan, poligami, poliandri, dusta, perceraian. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Mulut kami diurapi, tidak tipu, tidak fitnah. Kami tolak fitnah atas keluarga, atas gereja. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga bersama keluarga
punya rumah di bumi, rumah di sorga, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit hari ini disembuhkan, setiap organ tubuh disempurnakan, setiap sel darah ditahirkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, sakit kepala, vertigo, kami tolak miom, kanker, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tekanan darah kami normal, tidak asam urat, kami semua diberkati sehat, dipulihkan oleh kuasa darah Yesus. Saudara jangan diminum dulu, sebutkan sakit penyakit saudara, doa di hadapan Tuhan. Termasuk saudara yang hari ini hadir ibadah secara online, engkau yang sedang terbaring di rumah sakit karena demam berdarah, bawa dalam doa biar trombositnya disempurnakan. Maka doaku Tuhan Yesus, setiap jemaat Tiberias dilindungi sempurna. Kami doa, kami tolak demam berdarah dalam nama Tuhan Yesus. Kembali sama-sama kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang perintahkan Gembala Sidang Tiberias untuk mengucapkan perjamuan kudus ini, kuasanya lebih dari roti mana bangsa Israel dengan roti mana tiap hari makan tidur, jubah baru, kasut baru. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak hutang-hutang pribadi. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Pekerjaan, bisnis, pendidikan, pelayanan, keluarga diberkati sempurna. Kami sejahtera, mulia, suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang bawa botol minyak urapan, termasuk saudara yang hadir ibadah secara online, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami doa setiap pot, setiap tetes, inilah minyak urapan dari sorga, memuliakan Tuhan, memuliakan manusia, usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi, berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami muliakan Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, melalui pengurapan yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk. Silakan saudara naikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Suami, istri, orang tua, anak, kakak beradik. Kalau di sini ada yang datangnya bersama-sama, sepakati dulu mau doa apa. Naikkan setiap doa-doamu di hadapan Tuhan. Engkau yang sedang mengucap syukur, engkau yang sedang berdoa untuk DP rumah, DP kendaraan, engkau yang sedang berdoa supaya bisa bayar sekolah nanti di bulan Juli, engkau yang saat ini mungkin sedang butuh hikmat Tuhan untuk pindah pekerjaan, mungkin pindah lokasi, bawa dalam doa. Tuhan selalu menyertai setiap langkah kaki kita. Berdoa di hadapan Tuhan, naikkan doa-doamu. Maka kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap lembar permohonan doa yang dituliskan oleh anak-anakmu. Tuhan berkati juga Pak Robi, Tuhan berkati Sharon Yunis, Tuhan berkati juga keluarga Zega, diberkati Tuhan. Juga Bandi Mantovani, Tuhan berkati Pak Henry Kondoy bersama istri, diberkati Tuhan. Keluarga Brand Manongko, Tuhan berkati. Juga Pak Surya bersama keluarga diberkati. Juga Pak Agus Santoso, Tuhan berkati. Abigail Maria, siapapun mereka yang berdoa menulisnya dengan iman, kami percaya bahwa mujizat Tuhan tercurah bagi setiap kami yang bersatu dengan tubuh darahmu, setiap kami yang mengingat pengorbananmu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara angkat tangan sejenak, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai Mazmur 23, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Turunkan tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami berdoa untuk Gembala Sidang Gereja Tiberias yang kami sangat kasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan berkati selalu, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sehingga melalui pelayanannya banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Para pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Argo Pariaji, Bapak Dr. Aristo, Tuhan berkati, Tuhan sayangi dengan segala program-programnya untuk menjangkau lebih banyak jiwa lagi. Bahkan rencana untuk Boanerges Camp, biar Tuhan yang berkati, sehingga banyak rekan-rekan muda yang hidupnya boleh dipulihkan, diberkati melalui pelayanan camp ini. Bahkan Tuhan berkati juga setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan pada sesi yang hari ini. Koordinator Pak David bersama keluarga selalu dalam penyertaan Tuhan. Hamba bersama istri anak-anak, biar Tuhan yang jagai sertai selalu. Rekan-rekan worship leader Bung Alvarado, Tuhan berkati juga. Tuhan sayang Ibu Richard bersama keluarga, rekan-rekan singer, rekan-rekan choir, juga tim musik, tim media, apapun yang kami kerjakan, semua kami kerjakan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah segala doa yang kami naikkan ini kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias Tuhan bangkit berdiri. Terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan baik, bawa